Selamat datang di Drama Asia. Jangan lewatkan kisah-kisah penuh emosi, romansa, dan ketegangan dari dunia drama Asia terbaik. Subscribe sekarang agar selalu update dengan episode terbaru. Jangan lupa like jika kamu menikmati kontennya. Komentar juga ya, karena pendapatmu sangat berarti bagi kami. Nyalakan notifikasi dan nikmati drama favoritmu hanya di Drama Asia. Musik lembut mengalun di sudut ruangan, lilin-lilin kecil menyala di atas kue tart sederhana. Kehangatan terasa membungkus seluruh rumah, seperti pelukan yang tak ingin dilepas. Happy birthday to you, happy birthday to you, suara papa. Terdengar paling keras di antara semua orang yang bernyanyi, matanya berkilat oleh rasa bangga dan sayang yang nyaris tumpah dari pelupuknya. Aku, Nadira, berdiri di depan kue tart kecil berhiaskan angka 2 dan 0, 20 tahun. Usia yang katanya, batas peralihan antara manja dan dewasa. Aku menarik napas dalam, menatap wajah papa dan mama yang tersenyum di depanku. Sejenak, waktu seperti berhenti. Sebelum meniup lilin, aku menggenggam kedua tangan, berdoa dalam hati. Tuhan, izinkan aku membuat papa dan mama bangga. Selalu, satu tiupan, lilin padam, dan semua bertepuk tangan. Peluk hangat mama membungkus tubuhku, sementara papa mengacak-acak rambutku sambil terkekeh. Selamat ulang tahun putri kecil papa, katanya, nadanya serak menahan haru. Kamu udah gede sekarang. Papa berat banget sebenarnya ngelepas kamu pergi. Kuliah ke Singapura. Aku menahan air mata. Kupandangi wajah papa, melihat kerutan-kerutan di sudut matanya, saksi betapa banyak tawa, tangis, dan kerja keras yang telah ia lewati untukku. Papa, kataku pelan, Jakarta ke Singapura kan cuma 1 jam. Kita bisa video call tiap hari kan? Papa mengangguk, tapi sorot matanya seperti berkata lain. Seperti ada bagian dari dirinya yang takut kehilangan. Yang penting, Nadira harus hati-hati. Di sana, kata mama ikut bergabung. Pilih teman baik-baik. Jangan gampang percaya sama orang, apalagi sama laki-laki. Apalagi kalau soal pasangan hidup, tambah papa cepat. Jangan sampai ada yang berani macam-macam. Kalau ada, biar papa yang turun tangan. Kami tertawa bersama, tapi aku tahu di balik canda itu, ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Aku menatap papa dalam-dalam. Papa, bisiku, aku beruntung banget punya papa kayak papa. Setia sama mama, sayang sama aku. Semoga nanti suami aku juga kayak papa. Papa terkekeh, pura-pura meluruskan punggungnya penuh bangga. Amin, amin. Tapi carinya yang betul ya, jangan asal pilih. Aku tertawa kecil, kemudian diam. Diam untuk menyimpan kenangan ini dalam-dalam. Diam karena takut waktu akan melesat terlalu cepat, membawa semua ini pergi. Papa melanjutkan, suaranya berat namun penuh cinta. Kamu tahu nggak? Waktu kamu bayi, papa rela nggak tidur semalaman. Biar kamu nggak digigit nyamuk. Aku menunduk, hatiku menghangat sekaligus perih. Papa. Aku menggenggam tangannya yang besar dan kasar. Tangan yang membanting tulang bertahun-tahun, hanya demi memastikan aku bisa sekolah, bisa bermimpi. Papa, janji ya, kataku tiba-tiba. Nggak akan pernah berhenti ngejagain aku, meskipun aku jauh. Papa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Papa janji, jawabnya. Sampai kapanpun, kami berpelukan, erat, seolah-olah dunia bisa runtuh di sekeliling kami. Dan kami tetap bertahan. Dan malam itu di bawah kelap-kelip lilin yang padam, aku tidak tahu bahwa dunia yang kami kenal, dunia yang penuh cinta tanpa syarat itu, perlahan akan mulai retak. Bukan karena waktu, bukan karena jarak, tapi karena kesetiaan yang mulai lusuh, perlahan-lahan. Suara peluit pesawat terdengar dari kejauhan, membelah langit biru yang perlahan-lahan berubah kelabu. Sudah, nak. Jangan nangis, ucap mama sambil membetulkan letak syalku. Tangannya gemetar sedikit, mungkin karena menahan emosi yang sama denganku. Aku mengangguk, menguatkan diri. Bandara Soekarno-Hatta terasa sesak, padahal mungkin itu hanya dadaku sendiri yang terasa sempit. Papa berdiri di samping. Diam saja, tapi dari sorot matanya aku tahu. Perpisahan ini lebih berat dari sekadar tiket pesawat dan koper. Singapura itu dekat, Nadira, kata papa, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Kalau kangen, tinggal video call. Kalau mau ketemu, sejam juga nyampe.
Aku tersenyum hambar. Aku tahu papa sedang berusaha keras untuk tidak terlihat rapuh. Aku juga berusaha untuk tidak berlari kembali ke pelukannya dan membatalkan semua ini. Papa, bisikku. Aku mendekap papa erat-erat, lebih erat dari sebelumnya. Sesaat, dunia terasa berhenti. Pelukan papa, hangat, kokoh, penuh janji-janji diam. Kamu kuat ya di sana, kata papa pelan. Kamu anak papa yang hebat. Aku mengangguk, menghapus air mata yang mulai mengalir tanpa izin. Mama memelukku setelahnya, lebih lama, lebih berat. Pelukannya seakan berkata, anakku, dunia di luar sana keras, tapi cinta mama akan selalu melindungimu. Panggilan boarding. Bergema di udara, mengiris pertemuan kami seperti pisau dingin. Aku menarik koperku, melangkah ke arah gerbang, meninggalkan kedua orang tuaku di balik kaca bandara. Mereka melambaikan tangan, berusaha tersenyum, berusaha kuat. Aku menoleh sesaat sebelum benar-benar hilang dari pandangan. Kulihat papa mengusap matanya cepat-cepat. Mama menggenggam tangan papa erat-erat, seolah takut satu dari mereka akan runtuh. Waktu berlalu. Aku mulai sibuk dengan perkuliahan, teman-teman baru, tugas-tugas yang menumpuk. Tapi di sela-sela semua itu, ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah berubah. Setiap malam, papa meneleponku. Nadira, makan yang banyak ya, katanya. Nadira, jangan pulang malam-malam sendirian. Nadira, ingat pesan papa ya, hati-hati pilih teman. Kadang-kadang, mama ikut menyapa di belakang telepon, suaranya riang, bertanya soal kuliah, soal cuaca, soal makanan. Aku merasa aku masih terhubung. Aku merasa rumah masih ada di ujung sambungan suara itu. Namun, perlahan, sangat perlahan, ada sesuatu yang berbeda. Kadang papa lupa menelepon, kadang alasannya rapat, meeting, urusan kantor. Awalnya aku tidak berpikir macam-macam. Bukankah papa memang sibuk? Bukankah papa memang bekerja keras demi aku? Tapi suatu malam, aku merasa sesuatu mengganjal. Video call kami hanya 5 menit, papa tampak tergesa-gesa, matanya tidak sehangat biasanya. Papa kenapa? Capek ya? Tanyaku. Papa hanya tertawa kecil. Papa sehat kok, cuman lagi banyak kerjaan aja. Aku mengangguk. Tapi hatiku merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Sesuatu yang menggantung di udara, seperti awan gelap yang belum hujan, tapi sudah cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih keras dari biasanya. Dan aku tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari badai besar yang akan menerpa keluargaku. Awal dari semua luka yang bahkan waktu pun enggan menyembuhkan. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela kaca gedung megah tempat Herman bekerja, tapi cahaya itu terasa dingin dan hampa di matanya. Kopi panas mengepul di tangannya, sementara suara-suara rekan sekantor terdengar riuh di ruang lounge eksekutif. Bro, lu tahu nggak? Suara Anton, rekan bisnisnya, menggebu. Hidup tuh mesti berwarna, jangan monoton kayak mesin fotokopi. Herman hanya tersenyum kecut, menyeruput kopinya. Apa sih maksud lo? Tanyanya malas. Ya, lihat aja istri-istri kita bro. Lanjut Anton, tertawa pendek. Dulu pas masih pengantin baru segar, wangi, semangat ranjang membara. Sekarang, udah kayak bantal kempes. Tawa kecil meledak di antara mereka. Herman tertawa hambar, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak. Kecil, liar berbisik. Roy, teman lain yang ikut bergabung, menambahkan, gue tuh kadang mikir, setelah pulang kerja, capek-capek, yang gue lihat di rumah malah istri lusuh, dasteran, rambut acak-acakan. Mana masih mau goyang erotis kayak dulu? Udah pegel liatnya. Lagi-lagi tawa membahana, kali ini lebih keras. Tapi buat Herman, tawa itu seperti cambuk. Ia diam, tapi dalam benaknya, wajah Winda melintas istri yang selama ini mendampinginya, yang kini memang lebih sering memakai daster daripada gaun tidur seksi. Istri yang dulu, di masa muda mereka, bisa menggoyang ranjang dengan liar dan nakal, membungkus malam-malam mereka dengan keringat dan desahan, tapi sekarang, semua terasa sunyi. Malam-malam mereka hanya diisi saling membelakangi. Tidak ada lagi tangan-tangan liar mencari dalam gelap. Tidak ada lagi permainan lidah yang membakar ranjang. Dan Herman, yang tubuhnya masih berdenyut, merasa seperti kawat bertegangan tinggi yang tidak menemukan tempat untuk menyalurkan liarnya.
Kenapa lo diem, Man? Goda Anton menyikut lengannya. Lo pikir gue beda sama kalian? Jawab Herman setengah bercanda. Tapi hatinya bergetar. Selama ini Herman membanggakan dirinya sebagai pria setia. Tapi sekarang, tiba-tiba semua omongan itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Sebuah keinginan liar. Sebuah dahaga yang dulu pernah dipuaskan oleh Winda, tapi kini tinggal kenangan. Siang itu, saat kembali ke ruangannya, Herman mendapati seorang gadis muda berdiri dengan gugup, membawa map di tangan. Saya Sabrina, Pak. Sekretaris baru yang gantiin Mbak Hani, katanya dengan suara lembut, sedikit gemetar. Herman mengangguk, mengamati sosoknya. Sabrina masih muda. Kulitnya putih mulus, rambut panjangnya bergelombang seperti iklan sampo. Rok ketatnya membentuk tubuh yang lentur, dan ada sesuatu dalam caranya berdiri, sedikit malu-malu, sedikit menantang, yang membuat darah Herman mengalir. Deras, seperti aliran sungai liar yang menemukan jalannya sendiri. Baiklah, Sabrina, katanya, suaranya lebih berat tanpa disadari. Kamu mulai hari ini ya? Siap, Pak, jawab Sabrina, tersenyum, memperlihatkan gigi kecil-kecil rapi seperti bidak, catur dan senyum itu seperti belati yang menusuk dalam-dalam di antara kesetiaan yang selama ini dijaga Herman. Ia tahu, hari itu saat mata mereka bersitatap sepersekian detik lebih lama dari seharusnya, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang dibangunkan dari tidur panjangnya, bukan hanya tubuhnya, bukan hanya hasratnya, tapi egonya. Ego laki-laki yang merasa masih punya hak untuk dicintai dengan cara yang membara, untuk disembah dengan pandangan penuh lapar, untuk digoyang dengan penuh gairah, seperti masa muda yang pernah mereka bakar bersama Winda. Namun kini hanya tinggal Abu dan Herman dalam diam mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah salah jika aku ingin merasa hidup lagi? Sementara di rumah sana, Winda masih menunggu dengan sabar, percaya, dan cinta yang mulai rapuh oleh waktu. Langit siang itu terlalu terang, seolah-olah Tuhan ingin mempermalukan dosa-dosa yang tumbuh dalam diam. Herman mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, menatap jam tangan mewahnya. Sudah hampir jam makan siang. Tak lama kemudian pintu ruangannya diketuk pelan. Sabrina masuk membungkuk kecil, wangi parfumnya melayang halus mengisi ruangan. Pak Herman, suaranya lembut. Ini materi untuk rapat sore nanti. Herman mengambil map itu, matanya tidak lepas dari Sabrina. Baju kantornya ketat membentuk tubuh rampingnya, kancing atas sedikit terbuka, cukup untuk membuat imajinasi laki-laki liar berlari jauh. Sabrina, katanya pelan, nadanya berbeda. Makan siang bareng yuk, di luar. Sabrina tersenyum manis, tahu-tahu pura-pura malu. Emang boleh, Pak? Kan biasanya Bapak sibuk. Ini perintah, kata Herman, setengah bercanda, setengah serius. Mereka pun melangkah keluar, bagai sepasang pejalan kaki yang menuju dosa yang mereka tahu salah, tapi terlalu manis untuk ditolak. Restoran mewah di pusat kota menyambut mereka. Lampu-lampu gantung berkilauan di atas meja marmer putih. Mereka duduk di sudut paling tersembunyi. Jarak di antara mereka hanya dipisahkan oleh semangkuk sup lobster. Pak, saya pesan apa aja ya? Tanya Sabrina, matanya berbinar. Pesan apa aja, sayang? Jawab Herman tanpa sadar. Kata sayang meluncur begitu saja dari mulutnya, seperti nafas. Sabrina menahan senyum, matanya menangkap isyarat itu. Ia tahu, perang sudah dimenangkan bahkan sebelum dimulai. Setelah makan, Herman menyerahkan sebuah kotak kecil berbalut pita emas ke tangan Sabrina. Buat kamu, katanya ringan. Sabrina membuka kotak itu dengan gemetar kecil. Di dalamnya, sepasang anting, berlian kecil yang berkilau seperti dosa yang dibungkus kemewahan. Pak, ini terlalu mewah, gumam Sabrina, tapi matanya berbinar girang. Nggak usah panggil Pak kalau lagi di luar, kata Herman, suara beratnya nyaris berbisik. Panggil aku, sayang. Sabrina terkikik kecil, seolah-olah baru jatuh cinta. Tapi aku maunya, katanya manja. Dikasih mobil juga kayak orang-orang kaya itu. Herman tertawa, geli bercampur bangga. Anak ini tahu cara bermain, pikirnya, dan ia menyukainya.
Besok aku antar kamu ke showroom. Janjinya, meraih tangan Sabrina di atas meja. Sabrina tidak menariknya. Sebaliknya, ia membiarkan jari-jari Herman mengelus punggung tangannya, seperti seekor kucing manja yang menikmati belayan. Ada getaran dalam sentuhan itu. Bukan hanya nafsu, bukan hanya gairah, tapi rasa muda yang kembali mengalir dalam nadi Herman. Untuk sesaat ia lupa semua. Lupa bahwa di rumah ada Winda yang menunggu dengan masakan hangat dan senyum lelah. Lupa bahwa ada janji setia yang pernah diucapkan di depan altar Tuhan, yang ada hanya dia dan Sabrina. Dan dunia kecil berkilauan yang mereka ciptakan di meja sudut restoran itu. Malamnya, saat pulang ke rumah, Herman mendapati Winda tertidur di sofa, masih mengenakan daster lusuhnya, dengan buku doa yang jatuh di pangkuan. Seketika ada rasa bersalah menggelitik di dasar hatinya, namun rasa itu cepat ditepis. Ah, Winda, kamu terlalu sibuk jadi istri yang baik. Tapi kamu lupa, aku ini masih laki-laki. Herman hanya menatap istrinya sekilas, lalu melangkah ke kamar mandi. Di layar ponselnya, sebuah pesan baru muncul. Thank you, sayangku. Besok aku pakai anting barumu. Sabrina Herman tersenyum tipis. Tubuhnya bergetar oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan lagi selama bertahun-tahun. Sesuatu yang liar, sesuatu yang muda, sesuatu yang salah, tapi nikmat. Dan malam itu, di bawah cahaya redup kamar mandi, Herman memandangi dirinya di cermin. Seorang pria paruh baya dengan sisa kegagahan, yang sedang memungut serpihan-serpihan masa mudanya, dengan cara yang paling berdosa. Senja menyemburatkan warna oranye pucat di dinding-dinding kaca gedung megah itu. Tapi di dalam sana ada badai kecil yang siap meledak. Herman menutup laptopnya dengan cepat. Ruangan sudah hampir kosong. Kebanyakan karyawan pulang, hanya suara AC yang berdengung lirih. Pintu diketuk perlahan. Sabrina masuk, mengenakan rok pensil ketat berwarna hitam. Blaus putih tipis yang cukup transparan untuk membuat darah siapa pun mendidih. Tangan Herman mengernyit, tubuhnya menegang. Pak, ini berkas yang perlu ditandatangani, bisik Sabrina. Matanya menantang, bermain di garis tipis antara formalitas dan godaan telanjang. Herman menatap gadis muda itu. Sabrina berdiri terlalu dekat. Nafas mereka hampir bersentuhan. Tanpa berpikir panjang, Herman menarik pergelangan Sabrina dengan kasar namun penuh hasrat. Menjatuhkan berkas di lantai. Menarik tubuh ramping itu ke dalam dekapan membaranya. Sabrina mendesah pelan, seperti bensin yang ditumpahkan ke api. Bibir mereka bertemu, liar, basah, rakus. Tak ada lagi sekat moral, tak ada lagi ingatan tentang Winda yang setia menunggu di rumah. Yang ada hanya napas tercekat, tangan-tangan liar yang memburu, dan goyangan tubuh yang mencari pelepasan. Meja kerja Herman berguncang pelan. Tumpukan berkas jatuh berhamburan, pena bergulir jatuh ke lantai. Tak ada yang peduli. Sabrina duduk di atas meja, kakinya melingkari pinggang Herman. Roknya terangkat, memperlihatkan kulit putih mulus, yang kini mendesak liar. Tubuh Herman bergerak, di antara kakinya kasar dan lapar, seperti serigala yang menemukan mangsanya setelah bertahun-tahun berpuasa. Sabrina meliuk, menggerakkan pinggulnya dengan keahlian yang membuat Herman mengerang rendah di tenggorokannya. Sensasi itu membakar otaknya, lebih panas dari alkohol, lebih keras dari candu. Setiap gerakan Sabrina, setiap goyangan nakal yang dimainkan di atas meja kerja itu, menusuk dalam kerelung terdalam Herman. Ia sudah lupa berapa kali tubuh mereka berpadu. Berkali-kali. Tak pernah cukup. Sabrina tahu bagaimana membuatnya meraung. Baik Satori, bagaimana menuntun Herman ke puncak kenikmatan, lalu menyeretnya jatuh ke dalam hasrat paling purba yang pernah dia rasakan. Setelahnya, mereka tergeletak di lantai berkarpet tebal, napas masih memburu. Sabrina terkekeh kecil, memandang Herman dengan mata berbinar. Pak, sayang, bisiknya nakal, mengusap dadanya yang basah keringat. Aku suka banget lihat kamu kayak tadi. Ganas, Herman membalas dengan ciuman cepat di bahunya.
Tubuhnya masih gemetar, bukan karena lelah, tapi karena candu. Dia sadar dia sudah ketagihan. Ketagihan pada tubuh Sabrina yang muda, lentur, nakal, dan tak pernah puas. Beberapa hari berikutnya, kantor berubah menjadi sarang rahasia mereka. Di ruang fotokopi, di ruang rapat kecil yang tak terpakai, di dalam mobil Herman, diparkir di basement gelap. Setiap celah menjadi saksi bisu hasrat liar yang membakar mereka tanpa kendali. Dan setiap kali tubuh mereka bersatu, Herman merasa hidup lagi, muda lagi, perkasa lagi. Sabrina tidak pernah meminta kata cinta. Yang dia inginkan hanya kenikmatan dan kemewahan. "Sayang, aku pengen rumah sendiri," bisik Sabrina suatu malam setelah mereka selesai menghabiskan satu sesi panas di hotel. "Rumah?" tanya Herman, mengelus punggungnya malas. "Iya, aku pengen tempat tinggal tetap. Biar kita bisa lebih bebas," bisik Sabrina sambil menggigit telinga Herman dengan nakal. Herman tertawa pendek. "Tentu saja. Uang untuk Sabrina? Bukan masalah. Apa pun asal tubuh itu tetap bisa ia nikmati kapan saja. Asal goyangan liar Sabrina tetap membungkusnya dalam euforia tak berujung." Dalam pikirannya, Herman berkata pada dirinya sendiri, "Winda, siapa Winda? Yang aku butuhkan sekarang hanya Sabrina, dan tubuh panasnya yang membuatku lupa siapa diriku." Dan perlahan, tanpa sadar, Herman mengorbankan segalanya, cinta, janji, bahkan harga dirinya, untuk mengejar bayangan kebahagiaan palsu di tubuh seorang gadis muda yang tahu betul cara membunuh laki-laki dengan kenikmatan. Malam turun perlahan, membawa dingin yang tidak hanya menggigit kulit, tapi juga hati yang mulai retak. Winda duduk sendirian di ruang tamu, memeluk bantal di dadanya. 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam. Herman belum pulang. Ponsel di meja berkedip. Pesan singkat dari Herman. "Maaf, sayang, rapatnya molor. Pulang agak malam. Love you." Winda tersenyum pahit. Sudah beberapa bulan ini jawaban itu selalu sama. Rapat, meeting, kerjaan. Dulu, Winda percaya tanpa syarat. Tapi entah kenapa, malam ini, ada sesuatu dalam hatinya yang memberontak. Seperti bisikan kecil yang mengatakan, "Kamu sedang dibohongi." Keesokan harinya sahabat lamanya, Tari, datang tanpa diundang. Mereka duduk di beranda, menikmati teh manis yang rasanya hambar di lidah Winda. "Aku minta maaf ya, Win." Tari membuka percakapan dengan wajah berat. Winda mengernyit. "Ada apa, Sikstar? Kenapa tiba-tiba minta maaf?" Tari menggenggam tangan Winda erat-erat, seperti hendak memberitahu kabar kematian. "Semalam, aku lihat Herman," bisiknya. "Bersama perempuan muda. Mereka bukan sekadar jalan bareng, Win. Mereka mesra." Dunia Winda seakan bergetar. Gelas teh di tangannya hampir terjatuh. Apa?" Suaranya tercekat. Tari mengangguk, air matanya mulai berkilat. "Aku yakin itu dia. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, Win, dan perempuannya, kayaknya itu sekretaris barunya, Sabrina." Malam itu, Winda duduk di tepi ranjang, memandangi pintu kamar yang masih kosong. Tiap detik berlalu terasa seperti pukulan palu ke dadanya. Bayangan masa lalu berkelebat saat Herman berjanji setia. Saat mereka membangun rumah kecil dengan susah payah. Saat Herman menggenggam tangannya erat-erat waktu Winda melahirkan Nadira. Mungkin, pikir Winda. Dia cinta aku. Dia cinta keluarga ini. Tapi ingatan-ingatan itu terasa rapuh, seperti kertas yang mudah terbakar. Pukul 11 malam, pintu rumah akhirnya terbuka. Herman masuk, masih mengenakan jas mahalnya. Winda menahan nafas, hatinya berdegup kencang. "Maaf, Win. Rapatnya panjang banget," katanya sambil menaruh tas kerja di meja. Winda berdiri diam di ambang pintu, menatapnya lekat-lekat. Mencari kebohongan di mata laki-laki yang pernah dia percayai sepenuh jiwa. "Aku lihat kamu tadi malam," katanya pelan, hampir berbisik, "dengan perempuan muda." Herman membeku. Sekilas, hanya sekilas, Winda melihat wajah suaminya memucat. Tapi, Herman cepat menguasai diri, tertawa hambar. "Kamu salah lihat, Win. Aku kan sibuk kerja. Banyak klien perempuan juga.
Winda menatapnya lebih dalam, mencari sisa-sisa kejujuran yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi yang ia temukan hanyalah tembok, dingin, sikap defensif, kebohongan yang membungkus senyuman palsu. Malam itu, Winda menangis diam-diam di sudut kamar. Tidak berteriak, tidak mengamuk, tangisnya sunyi namun tajam, mengiris-iris hatinya sendiri. Di sampingnya, Herman tidur pulas, punggungnya membelakangi Winda. Seperti simbol luka yang kini membatasi mereka. Tak terlihat, tapi terasa pedihnya menembus tulang. Dan di dalam doa panjangnya malam itu, Winda berbisik pada Tuhan, "Ya Allah, kuatkan aku ingin bertahan. Demi cinta, demi anakku." Tapi, hatiku sakit sekali. Winda tahu badai belum benar-benar datang. Tapi di langit hatinya, awan gelap sudah bergulung-gulung, siap menghantam rumah tangganya tanpa ampun. Dan ia bertanya-tanya, "Berapa lama aku mampu bertahan sebelum aku hancur?" Langit malam bergemuruh tanpa hujan. Sama seperti hati Winda, gelap, berat, dan penuh pertanyaan yang tak berani ia jawab. Winda berdiri di depan cermin memandangi wajahnya sendiri. Garis-garis halus di sudut matanya semakin jelas. Kulitnya tidak sekenyal dulu. Tubuhnya tak seindah saat dia dan Herman masih muda dan mabuk cinta. Apakah ini alasannya? Bisiknya sendiri. Apakah aku sudah tidak pantas lagi untuknya? Malam itu, saat Herman mandi, ponselnya tergeletak di meja. Sesuatu dalam diri Winda, entah keberanian atau keputusasaan, mendorong tangannya untuk meraihnya. Dada Winda berdetak tak karuan. Jari-jarinya bergetar saat membuka aplikasi pesan. Dan di sana, bukti-bukti itu bertumpuk, seperti tikaman belati ke jantungnya. Sabrina. "Malam ini hotel yang biasa ya sayangku, aku rindu goyanganmu yang liar." Herman, "Aku juga enggak." "Sabar rasain tubuhmu lagi. Kamu bikin aku ketagihan sayangku." Winda menutup mulutnya, menahan isak yang meledak di dada. Air matanya jatuh tanpa bisa dikendalikan. Setiap kata di layar itu seperti cambuk. Menyayat, membakar, menghancurkan. Pagi, harinya Winda hanya diam di meja makan. Herman bersikap biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. "Makan dulu, Win," katanya ringan, seolah-olah ia bukan pria yang semalam membisikkan kata-kata kotor ke perempuan lain. Winda mengangguk, tapi di dalam hatinya, sesuatu mati. Di sisi lain kota, di dalam sebuah kamar hotel mewah, tubuh Sabrina melingkari tubuh Herman di ranjang besar berseprai putih. Mereka tertawa, berpelukan, mencumbu dengan liar. Sabrina menunggang di atas Herman, menggerakkan pinggulnya dengan keluesan seorang perayu. Ulong, keringat mereka bercampur, napas memburu. Herman mengerang keras, tubuhnya tak mampu lagi melawan godaan maut yang dilemparkan Sabrina. "Sayang, kamu nggak pernah capek ya?" bisik Sabrina sambil menciumi lehernya. "Kalau kamu yang di atas, aku mau sekarat juga nggak apa-apa," jawab Herman serak. Tangannya membelai seluruh lekuk tubuh Sabrina tanpa ampun. Tubuh Sabrina bergoyang di atasnya, ritmis, panas, penuh gairah. Setiap liukan pinggul gadis muda itu membuat Herman semakin kehilangan akal sehat. Bagi Herman, Sabrina adalah candu, kenikmatan murni, pelarian dari dunia nyata yang menua dan membosankan. Sabrina tahu persis kapan harus mendesah, kapan harus menggigit bibir, kapan harus memanggil namanya dengan suara serak yang membuat lutut Herman lemas. Dan Herman, dia ketagihan, hilang, tenggelam dalam tubuh muda yang meliuk bagai ular liar di atasnya. Di rumah, Winda menatap kosong keluar jendela, matanya sembab, wajahnya pucat. Nadira, yang baru menelepon dari Singapura, bertanya lewat video call. "Ma, kenapa Mama kelihatan sedih banget?" Winda tersenyum paksa, menahan seluruh badai yang bergemuruh dalam dadanya. "Gak apa-apa, sayang. Mama cuma kangen kamu." Di malam lain, saat Herman pulang, Winda menunggu di ruang tamu. Dia mengenakan gaun tidur putih yang dulu pernah membuat Herman tergila-gila. Namun malam ini saat Herman melangkah masuk, matanya tak lagi berbinar. Tak ada hasrat, tak ada decak kagum. Herman hanya berkata dingin, "Capek, Win. Mau tidur duluan." Lalu ia berlalu, membiarkan Winda berdiri sendiri, mengenakan pakaian yang kini terasa seperti kain kafan untuk hatinya.
Dalam doanya malam itu, Winda tidak meminta Herman kembali. Tidak meminta cintanya lagi, ia hanya meminta kekuatan untuk bertahan atau keberanian untuk pergi. Karena ia tahu rumah ini sudah mulai roboh satu batu bata demi satu. Dan ia, di tengah puing-puing itu, masih berusaha berdiri, walaupun hatinya sudah patah berkeping-keping. Malam itu, langit menggantung berat. Tak ada hujan, tak ada badai. Tapi di dalam rumah kecil mereka, badai itu sudah menunggu untuk meledak. Winda duduk di sofa ruang tamu, matanya kosong. Di hadapannya, meja kecil penuh dengan foto-foto, bukti transfer, dan rekaman pesan singkat. Semua bukti perselingkuhan Herman dengan Sabrina. Pintu rumah dibanting keras. Herman masuk dengan langkah berat. Bau parfum asing menyengat hidung Winda. Bau manis menusuk yang tidak pernah ia kenali sebagai miliknya. Dia tahu, Sabrina. "Bau kamu beda, Mas," kata Winda tanpa menoleh. Herman mendengus, melempar jasnya ke sofa. "Kamu mau ribut lagi? Capek aku, Win." Winda berdiri perlahan. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan, hanya suara dingin, lebih tajam dari pisau dapur. "Aku lihat sendiri, Mas. Aku baca semua pesan-pesan mesra kalian. Aku tahu setiap hotel, setiap kamar, setiap malam yang kamu habiskan dengan dia." Herman memicingkan mata, seperti seekor serigala yang baru tersadar jebakannya ditemukan. "Dan kamu mau apa, hah?" Herman membentak. "Aku cuma mau kamu jujur," jawab Winda tenang, meski di dalam dadanya badai menghantam tanpa henti. "Apa aku sudah seburuk itu di matamu?" Herman tertawa pendek, getir, kejam. "Win, lihat diri kamu sendiri di cermin," katanya sinis. "Kamu pikir aku nggak capek? Tiap hari pulang disambut perempuan yang kusut, lelah, bau dapur." Winda menahan napas. Setiap kata Herman adalah cambuk berapi yang membakar kulit hatinya. "Aku bukan perempuan 20 tahun lagi, Mas," katanya pelan. "Aku istri kamu. Aku ibu dari anak kamu. Aku rumah buat kamu berteduh." "Tapi rumah ini udah usang, Win," bentak Herman. "Yang aku butuhin sekarang adalah gairah, hidup, semangat, sesuatu yang nggak kamu bisa kasih lagi." Air mata mengalir perlahan di pipi Winda. Dia tidak menangis histeris. Dia menangis sunyi, seperti pohon tua yang ditebang tanpa suara. "Jadi, semua janji dulu itu bohong?" tanyanya. "Janji kita di altar? Janji kita waktu Nadira lahir?" Herman mengalihkan pandangan. Ada sedikit rasa bersalah berkelebat di matanya, tapi lebih banyak kebencian yang dia pupuk untuk membenarkan dosanya sendiri. "Janji? Cinta? Itu dulu, Win. Sekarang aku butuh hidupku sendiri." Tangan Winda mengepal erat. "Bersama perempuan yang setengah umurmu?" tanyanya getir. "Yang cuma mau hartamu?" "Aku nggak peduli," Herman membentak. "Dia ngasih apa yang kamu nggak bisa kasih lagi. Dia bisa goyang liar buat aku. Dia bisa bikin aku ngerasain hidup lagi." Dunia Winda runtuh, seluruh pengorbanannya, seluruh tahun-tahun melelahkan membangun keluarga ini, seluruh cinta yang ia beri tanpa sisa, semua diinjak-injak, dilecehkan, dihina tanpa ampun. Kalau begitu, Winda menarik napas panjang, mencoba menahan isak. "Kamu bebas, Mas. Pergilah ke perempuan itu, ke hidup baru kamu." Herman terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Winda akan berkata seikhlas itu. Tapi di dalam dada Winda, badai sudah menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi Winda yang memohon. Tidak ada lagi Winda yang mengiba. Yang ada hanya seorang perempuan yang patah, tapi tetap berdiri dengan kebanggaan terakhir yang ia punya. Malam itu, Herman mengemasi tas kecilnya, tanpa kata, tanpa permintaan maaf. Winda menatap punggung suaminya, yang pergi, punggung yang dulu ia peluk penuh cinta, kini menjauh dengan membawa semua luka. Saat pintu rumah menutup, Winda jatuh terduduk, bukan karena lemah, tapi karena beratnya beban yang akhirnya jatuh dari pundaknya. Di dalam hati kecilnya ia tahu, lebih baik kehilangan pria yang mengkhianati, daripada kehilangan harga diri sendiri. Dan di kamar kecilnya, di antara sisa bau parfum asing yang masih melayang di udara, Winda berdoa sekali lagi. "Ya Allah, kuatkan aku, ajari aku mencintai diriku sendiri lagi." Di luar, matahari bersinar garang.
Tapi di dalam hati mereka, badai masih berputar, masing-masing dengan cara yang berbeda. Herman membuka pintu apartemen mewah baru yang ia beli untuk Sabrina. Apartemen yang ia cicil dari uang hasil keringat. Bertahun-tahun bersama Winda, uang yang dulu ia janjikan untuk membangun masa depan keluarga. Kini, semua untuk Sabrina. Sabrina berlari kecil menghampirinya, tubuh mudanya membalut Herman dengan pelukan dan kecupan manja. Sayangku, aku suka banget apartemennya. Suaranya manja, tawa ringannya melengking seperti bel listrik yang menusuk. Herman tertawa. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa muda lagi. Bebas. Tak terikat. Di sofa, Sabrina duduk di pangkuannya, menggosok-gosok pipinya ke dada Herman seperti anak kucing manja. Sayang, aku mau liburan dong, rengek Sabrina. Bosen di Jakarta, kita ke Bali yuk atau Maldives? Herman mengerutkan kening. Sayang, kerjaanku lagi numpuk. Sabrina manyun, bibirnya cemberut, dan dengan cepat berubah dingin. Kalau kerja terus, buat apa aku ada di sini? Malam itu, untuk pertama kalinya, Herman merasakan getir kecil. Kehidupan yang ia bayangkan penuh gairah, penuh kenikmatan. Ternyata penuh tuntutan dan tekanan. Sabrina tidak seperti Winda yang sabar, yang cukup dengan perhatian kecil. Sabrina seperti sumur tanpa dasar, minta ini, minta itu, haus akan perhatian, haus akan materi, dan Herman mulai kelelahan, tapi sudah terlambat untuk mundur. Ia sudah meninggalkan Winda, sudah membakar kapal, tidak ada jalan kembali. Di sisi lain kota, di rumah yang mulai sepi, Winda duduk di meja makan sendirian. Namun kali ini tidak ada air mata. Tidak. Ada isakan tertahan, hanya ketenangan. Sepi, memang. Tapi juga damai. Winda membuka laptopnya, mulai mencari lowongan kerja. Dengan tangan gemetar, ia mengirimkan lamaran satu persatu. Mungkin tidak mudah, mungkin tidak akan langsung diterima. Tapi ini langkah kecil menuju hidup baru. Langkah kecil menuju kemandirian. Hari demi hari berlalu. Winda mulai terbiasa tidur sendirian. Mulai terbiasa makan sendiri. Mulai terbiasa tanpa suara laki-laki yang dulunya menjadi pusat dunianya. Dan perlahan, luka itu mulai mengering. Masih terasa perih saat disentuh, tapi tidak lagi berdarah. Sementara itu hubungan Herman dan Sabrina makin panas, sekaligus makin keruh. Sabrina sering marah tanpa alasan. Kadang menuduh Herman pelit. Kadang menghilang semalaman tanpa kabar. Sampai suatu malam saat Herman menelepon, suara laki-laki asing terdengar di latar belakang. Sayang, aku sibuk nih, besok aja ya, kata Sabrina cepat sebelum menutup telepon. Herman terpaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa apa yang dulu ia hancurkan demi Sabrina, kini berbalik menghancurkannya. Herman termenung di balkon apartemen. Melihat lampu-lampu kota berkerlap-kerlip di kejauhan. Dulu ia pikir kebebasan ini akan membuatnya bahagia. Dulu ia pikir tubuh muda dan goyangan liar Sabrina cukup untuk menggantikan cinta tulus Winda. Tapi sekarang, yang ia rasakan hanya hampa. Kosong. Dan di balik kesombongan, di balik nafsu yang dulu membara, ada rasa takut kecil yang mulai tumbuh. Apa aku sudah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku? Di rumah kecil yang dulu penuh kenangan, Winda menutup laptopnya dengan senyum kecil. Ia baru saja menerima email. Lamaran kerjanya diterima. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Winda tidur dengan senyum mengembang di bibirnya. Dua hati, dua jalan. Satu menuju kehancuran, satu menuju kebangkitan. Dan dunia terus berputar, tanpa peduli siapa yang menangis dan siapa yang tersenyum. Hidup memang adil, ia hanya butuh waktu. Dan waktu itu kini mulai membalas perlahan, menusuk balik. Mereka yang menyia-nyiakan cinta. Malam itu, Herman berdiri di depan pintu apartemen Sabrina. Tangan kanannya menenteng tas belanja penuh hadiah. Perhiasan, parfum mahal, baju-baju branded. Tapi ketika bel pintu berbunyi, yang membuka pintu bukan Sabrina,
Seorang pria muda bertelanjang dada menatapnya dengan ekspresi bingung bercampur mengejek. "Lu siapa?" tanya pria itu ketus. Sabrina muncul di belakang, mengenakan piyama tipis, menguap malas. "Ah, sayang, itu cuma mantan sugar daddy aku," katanya dengan suara manja, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Herman membeku, darahnya berhenti mengalir. Sabrina menatapnya, tersenyum sinis. "Makasih ya, Om. Apartemen ini, semua hadiah ini, seru banget. Tapi aku butuh yang lebih muda sekarang." Kemudian, dengan santainya, Sabrina menutup pintu tepat di depan wajah Herman. Herman berdiri mematung di lorong hotel mewah itu. Tangannya masih menggenggam tas belanja yang terasa seberat batu nisan. Napasnya tercekat. Dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Sabrina telah mencampakkannya, seperti anjing tua yang sudah tidak berguna. Semua janji, semua pelukan panas, semua desahan manja, semuanya dusta. Semua hanya jebakan untuk menguras hartanya. Dan sekarang, ketika tidak ada yang tersisa, Herman disingkirkan begitu saja. Di dalam mobil, Herman menghantam setir berkali-kali, dadanya sesak oleh kemarahan. Bukan kepada Sabrina, tapi pada dirinya sendiri, pada keserakahan, pada nafsu bodoh yang menutup mata hatinya, pada egonya yang menghancurkan rumah yang dulunya penuh cinta. "Aku sudah menghancurkan segalanya, untuk apa?" Sementara itu, di sisi lain kota, Winda berjalan menyusuri lobi gedung perkantoran barunya. Dengan blazer sederhana dan wajah tenang, ia melangkah penuh, percaya diri. Hari pertama kerja. Semua belum sempurna. Hatinya masih berbekas luka. Tapi ia belajar bahwa hidup tidak berakhir hanya karena seseorang meninggalkannya. Ia bukan puing-puing. Ia bukan sisa masa lalu. Dia adalah batu karang. Dipukul badai, dipatahkan ombak, tapi tetap berdiri. Di ruang kerja kecilnya, Winda menerima pesan video call dari Nadira. "Ma, aku bangga banget sama Mama," kata Nadira. Senyumnya cerah dari layar kecil, air mata menggenang di mata Winda. "Semua ini buat kamu, sayang," jawabnya lirih. Herman, malam itu, duduk di apartemen kosong. Cuma ditemani botol minuman keras dan bayang-bayang Sabrina yang semakin menjauh. Dia mencoba menelepon Winda. Tangannya gemetar saat mengetik nomor yang sudah sangat ia kenal. Tapi ketika suara nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi terdengar, Herman sadar. Winda sudah menutup semua jalan untuk kembali. Semua pintu sudah tertutup rapat, dan kini yang tersisa untuknya hanya sunyi, sepi. Penyesalan yang menggigit perlahan seperti racun lambat. Di ranjang apartemen kosong itu, Herman menangis. Sendiri, tanpa pelukan, tanpa cinta, tanpa siapapun. Di tempat lain, di ranjang kecil rumah lamanya, Winda tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut, tanpa rasa kecil, hanya ada ketenangan dan harapan baru. Karena ia tahu, cinta yang sejati tidak akan pernah mati. Hanya gak perlu waktu untuk menemukan tempat baru bertumbuh, dan Winda telah mulai menanam benih itu di dalam hatinya sendiri. Pagi itu, langit mendung seolah bersedih untuk satu jiwa yang perlahan tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Herman berjalan gontai di trotoar kota. Jasnya kusut, dasinya terlepas, matanya cekung dan merah. Pekerjaannya hancur, reputasinya jatuh. Rekannya yang dulu menyanjung, kini menjauh. Setelah kabar perselingkuhannya bocor, perusahaan perlahan menyingkirkannya. Seperti bangkai yang tak lagi berguna. Sabrina, gadis itu hilang bersama semua hadiah, meninggalkan Herman hanya dengan rekening bank yang nyaris kosong dan apartemen yang kini akan disita. Sore itu, di sebuah kafe kecil di sudut kota, Winda duduk menikmati kopi hangat sambil membaca buku. Pakaiannya sederhana, tapi matanya bersinar. Wajahnya tenang. Ada ketenangan baru yang lahir dari luka-luka lama yang sudah disembuhkan perlahan. Di seberang kafe, seorang pria muda, ramah, sopan, melirik Winda sesekali. Mereka bertemu mata, tersenyum kecil, bukan senyum menggoda, bukan senyum bernafsu, tapi senyum manusia yang mengenali luka di hati manusia lain. Malam itu, Herman mencoba menelepon Nadira.
Tapi telepon itu dijawab singkat. Papa, aku sayang papa. Tapi aku kecewa. Lalu sambungan diputus. Dingin, penuh luka. Herman menatap ponselnya lama, tangannya gemetar, dia tahu. Dia sudah kehilangan segalanya, istri, anak, harga diri. Beberapa hari kemudian Herman duduk di taman tua. Matahari sore menyinari rambutnya yang kini lebih banyak beruban. Dia melihat pasangan muda berpegangan tangan, tertawa bahagia. Ia melihat keluarga kecil bermain bola, anak-anak tertawa riang, dan di dadanya, sebuah lubang besar yang tidak bisa diisi dengan uang, jabatan, atau tubuh muda manapun. Herman menunduk, mengusap wajahnya yang kasar. Dia menangis. Sendiri. Tak ada tangan yang menggenggam. Tak ada bahu untuk bersandar, hanya penyesalan. Hanya sepi. Sementara itu, Winda menulis sesuatu di jurnal kecilnya sebelum tidur. Aku pernah jatuh, pernah hancur, pernah merasa tidak berharga. Tapi aku memilih bangkit. Aku memilih mencintai diriku sendiri, karena aku layak bahagia. Ia menutup jurnal itu, meniup lilin kecil di meja, dan memejamkan mata. Malam itu, Winda tidur dalam damai. Bukan karena seseorang mencintainya, tapi karena ia telah belajar mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Di luar jendela, angin malam berhembus lembut, membawa bisikan kecil yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah patah hati tapi memilih untuk bertahan. Kamu kuat, kamu berharga, kamu layak untuk dicintai lagi. 1 tahun kemudian, di sebuah taman kota yang baru direnovasi, Winda berjalan perlahan, langkahnya ringan, matanya berbinar. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, rambutnya dibiarkan tergerai, wajahnya berseri tanpa bedak mahal, hanya cahaya dari dalam dirinya sendiri. Di tangan kirinya, tergenggam sebuah undangan kecil, bukan undangan pernikahan, bukan undangan reuni, tapi undangan pembukaan galeri seni pertamanya. Selama setahun ini, Winda menyalurkan semua luka, semua air mata, semua kegetiran dalam bentuk lukisan. Setiap sapuan kuas adalah sapuan penyembuhan. Setiap warna adalah pengingat bahwa hidupnya belum selesai, bahwa ia masih bisa menciptakan keindahan dari puing-puing. Di ujung taman, Nadira menunggunya sambil melambai ceria. Di sebelah Nadira berdiri seorang pria muda sederhana, bukan pangeran, kaya, bukan sosok sempurna. Hanya seseorang yang wajahnya jujur dan matanya tulus. Mama, kata Nadira, memeluknya erat. Aku bangga banget sama Mama. Winda tersenyum, menahan air mata bahagia. Bukan air mata luka, bukan air mata putus asa, tapi air mata kemenangan. Di sudut pikirannya, Winda sempat bertanya, bagaimana kabar Herman? Tapi ia segera tersenyum kecil, bukan lagi dengan benci, bukan lagi dengan penyesalan, hanya dengan rasa ikhlas. Karena ia tahu, setiap orang menempuh jalannya sendiri. Dan jalan Winda akhirnya membawa cahaya. Di bawah langit senja yang keemasan, dengan hati penuh syukur, Winda melangkah ke masa depan. Bukan lagi sebagai istri seseorang, bukan lagi sebagai bayang-bayang kenangan, tapi sebagai dirinya sendiri, utuh, kuat, dan bahagia. Karena kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menyiapkan ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar. Tamat.